malam para bakta sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Laksmi Paramita dalam Kamis Bersama Sai di channel Media Sai Indonesia. Seperti biasa, hari ini saya akan ditemani oleh teman saya satu ini. Dan juga bersama saya, Bhavna. Pemirsa, tidak terasa sudah lebih dari 3 minggu kita melakukan physical dan social distancing untuk mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia. Ya, betul sekali sis Bhavana. Dan selama 3 minggu ini, kita semua diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan, tetapi tetap sambil melakukan sadhana setiap hari. Ya, sis Laksmi, kita perlu mengetahui bagaimana cara yang tepat agar tetap sehat selama pandemi terjadi dan tetap melakukan sadhana. Untuk mengetahui bagaimana caranya, langsung saja kita saksikan segmen Hati ke Hati bersama Dr. Imade Yase, Koordinator Sai Healthcare Sai Study Group Indonesia. Beliau akan menceritakan pengalamannya yang sangat berharga bersama Sai. Dan juga tidak ketinggalan tips-tips agar tetap sehat selama situasi wabah corona. Mari kita saksikan bersama segmen Hati ke Hati. Om Sri Sai Ram. Om Sri Sai Ram. Hari ini kami kembali di Media Sai dengan Dr. Imade Yase, General Practitioner dan juga Sai Healthcare Coordinator. Hari ini kami di Makassar, di nuansa Munas, dan diberikan waktu untuk sedikit berbincang-bincang dengan Dr. Sai Ram. Om Sai Ram. Dokter, mungkin kita ingin banyak mengerti lebih dalam mengenai perjalanan dokter dengan Sai, karena sering melihat dokter memberikan workshop dan juga banyak penguatan-penguatan di medis, di medical field. Mungkin bisa sedikit sharing perjalanan dokter di Sai. Ya. Terima kasih bro. Di Om Sri Sai Ram. Ini kalau melihat kilas balik nih ya, kilas balik sebenarnya kapan saya mulai tersentuh oleh Sai itu. Ini sebenarnya terjadinya lama. Itu sekitar tahun 89-90. Pada saat itu adalah saat saya kuliah dulu terakhir sebelum mau lulus. Nah ceritanya begini, agak unik sebenarnya ceritanya. Ini benar-benar terjadi pada diri saya. Itu pada suatu saat saya pergi ke suatu showroom. Di showroom itu saya kok tiba-tiba tertarik gitu. Tertarik begitu saja karena masih nunggu lihat-lihat sekeliling. Tapi kok ada sesuatu yang menarik adalah sebuah foto. Ya, waktu itu kan belum tahu foto siapa, bawahan belum tahu kan. Jadi ada sebuah foto, karena saya di sana itu, foto itu ditempatkan di suatu tempat sudut di showroom itu. Kalau yang seperti di Bali itu ya di arah yang di daerah tempat suci, dekatnya itu. Di Bali kan ada di suatu tempat ada tempat suci. Jadi ditempatkan foto itu, kemudian saya pandangin, ya, karena ini menarik gitu, pokoknya menarik aja gitu. Jadi foto itu. Nah setelah saya pandangin, saya berpikir siapa ini? Karena bagi saya ini wajah yang tidak biasa di sana, wajah tidak biasa untuk di daerah di Bali itu tidak biasa wajah seperti itu. Makanya saya pandangin lama, Terus saya tidak bertanya kepada yang punya, tidak bertanya, cuma menganalisa siapa ini. Mungkin dalam hati mungkin foto keluarganya. Biasanya mungkin apa orang tua, kakeknya gitu kan. Itu yang terlintas di pikiran saya. Udah kuliah, waktu itu masih kuliah. Masih kuliah di kedokteran Udayana. Nah terus itu berlalu selesai gitu. Nah tetapi ternyata setelah pulang nih, bayangan foto itu masih ada. Walaupun tidak terlalu, karena saya kan entah foto siapa kan itu saya tidak tahu. Jadi sekali-sekali seolah-olah terngiang dengan foto itu. Lama berlalu. Nah di rumah kan saya ada juga keluarga yang lagi kuliah gitu. Ada kuliah yang saya ingatnya itu kuliahnya dia di hukum, di fakultas hukum. Nah, terus dia ada satu buku
satu buku warnanya putih, saya ingat warnanya putih. Dan itu buku sederhana sekali, kayak kulitnya itu seperti jilidan kwarto gitu yang melihat. Nah itu putih, terus di situ judulnya itu Satya Sai Baba. Ini lucu, agak lucu. Babanya ini dicoret. Saya kalau nggak salah 2 garis dicoret, warna biru, coret. Digantilah nama Baba ini dengan nama salah satu keluarga yang tinggal di sana juga, yang ngumpul itu namanya Pasek, saya ingat. Jadi Satya Sai Pasek itu buku itu. Tapi nggak tahu ya, dengan dicoretnya, saya ingatnya dengan dicoret ini malah tertarik saya untuk baca. Ini kenapa nih? Apa buku apa nih kok dinamain dengan namanya, dicoret diganti dengan namanya? Nah, saya ingin lihat. Nah, kemudian di depan ada foto. Saya ada connect dengan yang saya melihat foto di showroom itu. Kok sama? Awalnya belum sama, karena yang menarik itu adalah nama sekarang. Awalnya saya cari foto. Nah, ini setelah itu nama. Itu random ini namanya, karena dicoret itu yang mana menarik. Saya baca buku ini, baca sampai habis kan tipis, tipis gitu. Baca sampai selesai. Aduh, saya tahu kok ada begini ya, ada begini. Buku apa bro? Ingat waktu itu? Itu judulnya Satya Sai Baba itu. Buku itu Satya Sai Baba itu, dan bapaknya dicoret. Masih terbaca gitu. Bukan dicoret, itu bukan dicoret 2 garis, masih terbaca, diganti nama. Nah setelah saya baca, baru kok terbersih dalam hati, ada nggak buku-buku sejenis itu? Karena saya sering udah buku, adalah sering pasti cari-cari buku untuk profesi kita lah, yang kita sedang dalami. Nah, iseng cari, ada nggak yang ini? Ketemulah buku, saya ingat persis, masih sampai sekarang masih bukunya. Satya Siwam Sundaram. Oh iya kan? Buku kedua. Ya bu, ya kedua. Pokoknya itu ketemu. Saya lihat fotonya ada, oh ini sama. Baca di situ dulu, wah ini bagus nih. Terus saya beli, saya baca itu dari awal sampai selesai. Disitulah dengan baca itu Satya Siwam Sundaram itu sudah terbayang tentang Begawan. Nah saya terbayang dari kelahirannya di mana dan bagaimana hidup, apa acaranya, terbayang. Sehingga dalam hati mengikuti. Jadi mengikuti itu yang ada di sana, apa yang begini, kalau acaranya begini itu saya dalam hati. Terpatrinya di dalam hati. Nah sampai di situ. Nah setelah itu baru saya mencari buku-buku lain. Karena ini sudah selesai, cari buku, ketemulah di Sabda Satya Sai. Jadi saya seperti ini. Nah ini Sabda Satya Sai, itu di bahasa Inggrisnya ini Satya Sai Speak. Saya speak ya. Nah itu ya. Ini terjemahannya. Ini yang tahun 99 saya beli lagi. Nah itu saya baca terus sampai warna-warna ini udah lama ini saya bawa. Nah terus ada beberapa jadi satu dia bilang A 2B itu. Nah sampai di situlah. Jadi saya di situ merasa sudah dengan buku-buku itu terpatri dalam hati dan otomatis di dalam pikiran dan mengikuti dari. Nah, segitu kayak perjalanan saya cukup lamanya dari tahun 90. Nanti setelah itu saya wisudanya 91 awal setelah wisudanya itu. Nah dari situ awalnya. Jadi saya kalau kita simpulkan itu mengenal Begawan dari buku. Jadi waktu itu bro belum ke center, belum ketemu yang lain. Intinya ada panggilan-panggilan kecil yang dimana menunjukkan bro kepada buku-buku itu. Jadi satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa suatu saat ada teman saya yang bekerja di Jakarta. Dia membawa video. Waktu itu zamannya masih player beta. Video itu pada saat dia pulang kampung, pulang ke Bali, jadi dia datang kunjungi rumah saya. Dia kunjungi untuk putar ini videonya. Video karena di rumah udah ada playernya. Jadi dia tidak bilang video apa. Jadi yang penting saya numpang putar ya. numpang ini video ini. Setelah diputar, baru saya lihat dia cerita sedikit memang. Oh ini kejadiannya di India. Ada orang seperti ini. Kali bilang waktu itu dia katanya di sini. Jadi ini sakti ya seperti ini. Jadi diputar. Nah yang menjadi saya terkejut, yang diputar itu sama foto, buku dan video. Jadi iya dari buku dari foto dulu, berarti bukunya, terus ini live videonya. Berarti bro bisa bicara dengan yakin bahwa sebenarnya yang cari suami bro atau suami yang cari bro? Ini agak sulit jawab.
Tapi karena saya tidak terbayang untuk mencari beliau, jadinya yang beliau katakan, kemungkinan ada sesuatu hal yang membuat menarik saya untuk ketemu ini. Ya, karena emang kita banyak kali mendengar bahwa suami bilang, saya yang mencari, dan tanpa izin beliau, mungkin kita tidak bisa sampai dan tidak bisa baca ajaran beliau. Luar biasa bro punya pengalaman di situ. Mungkin kita sedikit ke profession ya bro ya. Bro sebagai dokter, banyak yang mungkin bisa bro share juga mengenai aplikasi-aplikasi ajaran suami. Tapi mungkin sebelum itu bro bisa sedikit share ajaran Baba apa yang sangat dekat dan sangat melekat dan attract bro kepada suami. Jadi semua ajaran beliau itu menarik, semua menarik. Semua yang saya terima di hati itu semua adalah kebenaran, semua kebenaran. Tapi ada hal-hal yang mungkin yang bro tanyakan itu adalah sesuatu hal yang universal. Terlebih lagi hubungannya dengan saya nantinya, dan sampai saat ini memang profesi saya menuntut untuk hal itu, yaitu kemanusiaan. Ajaran-ajaran yang universal dan ajaran-ajaran itu adalah ajaran yang kemanusiaan. Nah ini suatu hal yang sangat menarik bagi saya, karena ini sesuatu yang bisa diterapkan langsung, bisa menunjang apa yang seperti profesi tadi baru sampaikan, seperti profesi saya memang dalam hal kemanusiaan. Jadi ini sangat tepat dan sangat match bahwa hal ini yang saya perlukan, sehingga saya bisa melayani dengan sesuatu yang beda. Karena kalau dari Citarum, saya begitu lulus diperkenalkan, seperti cerita saya tadi, diperkenalkan kepada beliau, dan ada ajaran-ajaran yang nyambung, hal-hal yang universal dan untuk kemanusiaan. Itu saya. Jadi langsung dipraktekkan dalam pelayanan bro sebagai profesional dokter itu ya. Langsung diperlukan dalam praktek itu. Jadi kata kuncinya ini adalah universal. Universal, hal-hal yang ini. Nah bro, sekarang mungkin sebagai dokter dan juga kita semua sudah mengerti dan membaca di media juga banyak isu utama yang sekarang kita mengalami di 2020 ini adalah coronavirus ya, yang sangat menjadi poin perhatian dan semua prihatin bagaimana caranya kita bisa menangani ini. Karena dari apa yang kita baca juga kita belum dengar ada antivirusnya daripada virus ini. Mungkin secara full bro bisa sedikit memberikan penjelasan. Jadi yang ditanyakan itu adalah mengenai isu yang terjadi sekarang ya. Ini memang sangat tepat kita sampaikan sebenarnya. Karena dalam hal ini semua harus berpartisipasi untuk fokus pada hal ini dan menyampaikan hal-hal yang positif. Nah, jadi saya mulai dari virus itu sendiri ya. Virus itu berarti kita bahas penyakit dulu ya, penyakit. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada sebenarnya penyakit lain ya. Salah satunya ini adalah penyebab salah satunya adalah virus. Nah, hal-hal lain yang sebagai penyebab juga menimbulkan penyakit adalah ada bakteri, ada jamur, ada parasit yang istilahnya itu banyak hal sebenarnya rentetannya. Dan malah lagi ada hal lain yang menyebabkan sakit juga, itu adalah seperti sesuatu yang degeneratif, sesuatu yang disebabkan oleh lifestyle, nah itu kan juga populer sekarang. Nah, ini untuk mengetahui bahwa sebenarnya bukan hanya virus, tapi sekarang yang terjadi adalah mengkerucut nih, karena memang virus yang terjadi sekarang, virus corona, nah itu menjadi suatu wabah yang mendunia. Ini wabah yang mendunia inilah yang menyebabkan bahwa membuat sesuatu isu di mana-mana, karena namanya sudah mendunia. Nah ini perlu sedikit diketahui bahwa sebenarnya virus ini ya, perlu kita ketahui untuk membuat kita bisa melakukan pencegahan. Jadi perlu kita ketahui sedikit mengenai virus. Virus ini adalah sebenarnya sifatnya, satu memang sudah kita ketahui sulit diobati, dalam artian tidak ada obat yang langsung bisa membunuh virus ini.
Walaupun bisa nanti obat itu sedikit menekan ini untuk virus-virus lain, ya bukan untuk corona. Nah, itu sifat virus secara umum. Dan juga virus ini masuk dia di dalam penyakit infeksi yang bisa menular. Jadi bisa ditularkan dari satu yang menderita ke yang lain. Nah, ini sifatnya yang perlu diketahui awal ya, supaya nanti untuk selanjutnya pencegahannya itu bisa apa yang harus dilakukan itu bisa jelas ya, itu kan. Nah, kemudian virus ini juga sifatnya ada bukan hanya di manusia. Jadi virus ini bisa ada juga pada binatang, ada juga tergantung jadi kita bilang hostnya, di mana dia memang sudah secara kelahiran ya, bro ya. Jadi secara kelahiran virus ini juga di mana dia tempatnya pada binatang atau pada burung tempat itu. Tapi sifatnya ini yang dari binatang atau burung ini bisa ya ke manusia, dan pada manusia bisa menyebabkan penyakit, dan pada binatang itu bisa menyebabkan penyakit, bisa juga tidak. Nah, di sini tergantung daripada kekebalan tubuh, ini juga perlu diketahui karena sangat penting nanti untuk tindakan untuk pencegahan. Nah, itulah sekilas. Tapi yang corona ini, khusus sekarang ini kita corona ini timbulnya awalnya ya yang di sinyalemen dari binatang itu, atau dari belum jelas lah binatangnya apa gitu, baru perkiraan binatangnya ini gitu. Tapi itu mengenai manusia. Nah, setelah mengenai manusia, ini sifat virus lagi, dia bisa berubah di dalam manusia itu sehingga dia mampu menular dari manusia yang sakit ke yang lain. Nah, ini adalah problemnya. Ini adalah problem yang menyebabkan kenapa virus ini yang corona ini bisa menyebabkan suatu penularan yang demikian jadi pandemi seperti saat ini menjadi isu. Nah, ini penting, ini sudah kita sampaikan. Jadi begitulah sifat virus corona itu sampai kenapa kok bisa menyebabkan wabah yang dunia yang menyebabkan takutan saat ini kan. Jadi kan kita ini semua membaca terus dari source berbagai macam. Nah, mungkin kalau menurut Bro, bagaimana caranya kita bisa menangani yang utama ini? Kalau tadi Bro cerita virus, apakah ada obat? Kalau yang sekarang kita dengarkan belum ada obatnya. Mungkin ada pencegahan atau tips lagi. Gimana Bro bisa memberikan saran? Itulah karena sifat-sifat virus tadi dan khusus untuk corona ini kan. Jadi sebenarnya pencegahannya, sebenarnya kita nanti bergerak di pencegahan. Kalau kita ada suatu istilahnya di dalam penanganan kesehatan masyarakat, karena sekarang ini kan sudah masyarakat, satu ada promosi, ada prevensi, pencegahan, kemudian baru pengobatan dan rehabilitasi, kan itu urutannya. Sekarang kita untuk virus corona ini bisanya di mana? Poin bisanya adalah di pencegahan. Nah, itu yang penting. Jadi di pencegahan itu apa yang kita lakukan kan sekarang? Apa yang kita lakukan? Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang sifatnya umum. Sifatnya umum itu seperti kesehatan, pencegahan kesehatan, artinya bukan pencegahan kesehatan, pencegahan dengan meningkatkan kesehatan kita, itu dengan meningkatkan kesehatan kita. Nah, itu satu ABC dari peningkatan kesehatan itu. Untuk meningkatkan kekebalan itu harus dilakukan. Katakanlah hal-hal yang simpel untuk menjaga kesehatan itu apa? Seperti minum air yang cukup, kemudian makanan yang bergizi, kemudian juga istirahat yang cukup, yang membawa kita sehat, kemudian kebersihan. Nah, ini poin lagi nih. Jadi kita ambil di pencegahan secara umum dan penekanannya mana yang korelasinya dekat dengan virus. Kebersihan, olahraga, jangan lupa olahraga juga supaya nanti juga ini hal-hal ini ya yang menyebabkan kita sehat secara umum, sehingga yang tadi saya sebutkan kalau kekebalan tubuh kita bagus dan kita sehat, jadi virus itu walaupun kita misalnya kena nih kontak, kita akan menimbulkan penyakit. Berarti lifestyle ya Bro ya? Iya, lifestyle lagi nih. Ini berarti lifestyle, kebiasaan kita, mungkin lebih habit kita, kebiasaan kita sehari-hari gimana. Ini sangat menentukan untuk di porsi pencegahan. Jadi kalau kita lihat biasa untuk bisa meningkatkan immunity seperti yang tadi Bro cerita mengenai air, mengenai makanan, berarti disiplin daripada semua yang difokuskan kepada meningkatkan kesehatan harus dijalankan di waktu ini sekarang. Karena sekarang ini ada satu di mana kita dipacu untuk fokus untuk menaikkan immunity badan, tapi dari satu aspek lagi ada challenge. Challenge itu ya ibaratnya kita lihat semua perusahaan-perusahaan besar, semua bisnis ini semua sedang mengalami economic
crisis ya kalau ini bilangnya. Dan itu agak susah, sangat susah untuk fight. Jadi kalau badan kita bilang makan enak, tapi kalau lagi pikirannya nggak di sini, rasa makanan juga kan beda gitu. Nah untuk itu mungkin Bro bisa kasih tips apa yang harus dilakukan? Ya, ini agak sulit dijawab. Tetapi sebenarnya ini menunjukkan bahwa sekarang ini terjadi suatu istilahnya suatu ketakutan. Kalau sudah namanya ketakutan kan maksudnya di pikiran. Pada pikiran maksudnya. Memang situasi karena pandemi ini, situasi jadinya memang suatu hal yang normal itu kan terkadang harus dikendalikan gitu. Seperti tadi Bro sampaikan, tidak ada ini tutup, tidak ada sumber ini, resource-nya juga terganggu. Nah, di sini sebenarnya memang walaupun dikatakan terganggu, poinlah pada suatu resource seperti makanan itu kan sampai saat ini masih gitu, masih bisa lah dalam artian. Nah, ini cukup untuk membuat untuk memenuhi kesehatan kita. Nah, jadi poinnya di pikiran. Jadi di pikiran itu jangan artinya membuat ketakutan berlebih, sehingga karena ketakutan berlebih, sebenarnya tadi pada pencegahan itu ABCD-nya melalui pencegahan, yang terakhir itu adalah pengendalian pikiran. Jangan sampai stres. Nah, ini karena apa? Perlu kita tekankan ini, karena ini sekarang lagi diserang. Pikiran kita diserang, dibuat ketakutan, sehingga membuat suatu stres meningkat. Nah, ini perlu suatu pengendalian karena hal ini jangan sampai nanti membuat suatu siklus. Kalau sudah kita pikiran kacau, nanti tubuh lebih lemah dan penyakit kemungkinan lebih mudah untuk menyerang kita. Nah, jadi poinnya ini di pengendalian pikiran ini sangat perlu untuk menghindari hal-hal yang kurang baik bisa terjadi. Nah, sangat menarik bicara dengan Bro karena Bro ini ada di field science. Ya, tadi kan profession Bro sebagai GP. Ada juga Bro di Sai Healthcare. Jadi ada spiritual aspeknya. Mungkin kita pengen sedikit menggali di aspek spiritual. Nah, kalau tadi yang Bro bilang fear atau ketakutan ini adalah pemicu stres dan yang lain-lain dan bisa yang harus kita keluarkan dari ibaratnya kalau dibilang menu kita sehari-hari ya. Di luar kita makan sehat, kita ada makan juga ketakutan ini yang membuat gangguan ini. Nah mungkin ada apa yang harus kita lakukan di spiritual side-nya Bro? Mungkin Bro bisa memberikan tips di situ ya. Ini sangat nyambung ya, sangat nyambung karena tadi kita bahas di dalam kasus yang terjadi isu sekarang ini adalah poinnya besar pada pikiran, menjadi ketakutan dan sebagainya. Nah di sini kita di dalam komunitas saya karena saya di bidang apalagi saya yang di bidang saya healthcare itu, jadi ada hal-hal yang sangat penting. Ada hal-hal yang sangat penting yang bisa kita pergunakan, yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa kita lakukan untuk membantu pencegahan ini yang terjadi sekarang. Sangat-sangat penting. Karena dari sabda-sabda Begawan nih, karena kita sudah berbicara di saya ini ya, dari spiritual saya kita bicara. Dari sabda-sabda Begawan sudah banyak hal yang beliau sabdakan, yang beliau sampaikan kepada kita, hal-hal yang sangat berkaitan dengan yang tadi. Suatu contoh nih, masalah kebersihan. Sebanyak hal kecil itu sudah beliau sampaikan dan dimasukkan di dalam satu poin di dalam kebiasaan kita untuk hidup bermasyarakat yang di 10 itu loh. Yang di 10 itu. Salah satunya adalah kebersihan. Jagalah kebersihanmu untuk kesehatan dan kesejahteraan. Nah ini berarti beliau sudah benar-benar karena beliau maha tahu dalam hal hubungan kita dengan masyarakat seperti saat ini akan bisa mungkin terjadi seperti yang sekarang ini. Sehingga beliau sudah mempersiapkan amunisinya, inilah yang harus dilakukan, kebersihan. Jadi, dan malah pada pencegahan ini kebersihan adalah yang paling utama. Di samping yang lain ya, misalnya kita hindari kontak kalau bisa. Nah, ini kan kita tidak tahu kontak dengan siapa. Kemudian karena sifat virus yang tadi ke depan sedikit, bisa dia berada di benda-benda yang tadinya dipegang atau terkena droplet nih ya, terkena droplet ini virusnya ini corona khusus adalah droplet yang dari saluran pernapasan ini ada droplet itu mengandung virus. Kan kita tidak tahu ada di mana itu, kita bisa nyentuh dan kita nanti
kalau megang wajah, makanya salah satu juga pencegahan jangan kita megang-megang ke sini, megang-megang gitu loh sebisanya. Nah, ini kita terjemahkan dari sabda beliau, karena ini menyangkut kebersihan semua. Kita harus habis ngambil apa, ini kita tidak bersih, jangan dulu ambil ini ke wajah dan sebagainya. Kita harus jaga kebersihan ini, dan juga kita kebersihan lingkungan. Malah sekarang lebih mendalam lagi pakai desinfektan. Mungkin ada yang nanya, boleh pakai alkohol, bagus, pakai desinfektan, pakai sabun sudah sangat bagus. Nah, untuk kebersihan ini lagi harus lebih fokus. Dari sabda beliau kan memang sudah menyampaikan kebersihan, betul. Kita hal-hal yang kita ketahui itu harus kita, karena memang dari beliau juga apa yang kita sudah ketahui itu sebenarnya dari beliau. Jadi kita kebersihan kita tingkatkan, cuci tangan dengan prosedur yang baik, kemudian dengan sabun, pakai desinfektan juga bagus, kemudian juga ini apa namanya, kita kalau memang ada yang kemungkinan memang dia sakit, kita harus memang jaga jarak. Nah, artinya poinnya di sini, apapun aturan-aturan yang ada, yang diharapkan dari profesional harus kita ikuti. Nah, ini juga sabda dari beliau, dari Begawan, bahwa aturan-aturan yang sudah ada itu kita harus menjadi warga negara yang teladan. Apapun yang disarankan untuk pencegahan ini, nanti harus kita ikuti. Jadi dari pemerintah menutup tempat-tempat umum itu, ya maksud beliau kita mentaati. Kita mentaati. Ya, karena kan kita di organisasi sangat aktif untuk mau membantu, dan sekarang juga dengan adanya aktivitas service sewa yang di hall, karena ada cerita ini, banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari semua kalangan teman-teman, bahkan kita di waktu harus membantu, kenapa kok malah kita stop gitu kan ceritanya ya. Mungkin ada poin ke sana, tapi kan yang tadi bro sampaikan, ada baiknya suami juga akan lebih mengutamakan kesehatan di dalam dulu, ya kan, baru kita keluar. Ya, kalau di dalam masih belum bisa menangani, kan keluarnya juga takutnya kita malah memberikan atau kita mendapatkan, dan keluarga kita juga dan teman-teman di sekitar kita bisa terancam, ya, begitu ya. Jadi malah kalau hal-hal yang itu dilanggar, malah kita juga melanggar dari apa sabda beliau. Karena beliau sudah jelas menegaskan ikuti aturan. Jadi warga negara teladan. Itu kan ada juga poinnya begitu dari beliau. Jadi kita harus mengikuti aturan itu dengan baik. Dan juga ini mungkin perlu saya tambahkan sedikit. Jadi purity itu artinya kita kejujuran, kan, bukan masuk juga di situ kan. Kita pure dalam artian kalau kita sakit nih. Jadi bukan kan juga tidak menjamin bahwa di saya ini tidak ada yang akan terkena. Kalau ada, kita kan tidak semoga saja tidak ya. Sayang tidak terjadi. Tapi kalau ada, harus benar-benar juga secara murni mengakui bahwa saya jangan sampai menularkan orang lain. Ini kemurnian ini. Ini dari aspek spiritual ini. Bisa berjalan dengan baik itu harus ada spiritual. Karena ada suatu inner yang menyebabkan kita ingin melakukan untuk orang lain. Karena ini kasih dengan orang lain. Jangan sampai kalau kita bermasalah, jangan orang lain dikenain gitu loh. Kalau dikenain orang lain kan tidak kasih. Tadi concern ke mental health ya. Kesehatan pikiran yang sekarang ini sepertinya menjadi poin sangat-sangat utama untuk bisa mengendalikan. Tadi dari spiritual aspek, dokter ada bilang kita harus bisa tenang ya, misalnya ya, kita tenang. Mungkin kita di sini meditasi bisa membantu. Bisa saya tangkap. Jadi perlu saya tegaskan lagi, apa ajaran-ajaran dari Sadguru ini sangat linknya juga, saya sangat tertarik. Sangat link, artinya sangat nyambung dengan semuanya bermanfaat. Nah, suatu contoh nih, kita di sini kan dalam hal pencegahan nih mengenai keadaan sekarang kan ini merupakan suatu perilaku yang bisa dilakukan. Perilaku kan. Di sini kan ada 9 pedoman perilaku juga. Ini perilaku di sini dan perilaku ini nyambung sama. Karena dalam 9 perilaku itu yang nomor 1 itu adalah meditasi. Meditasi itu sudah pastilah larinya ke pikiran. Nah, sekarang nih ini yang paling penting untuk di treatment pikiran tenang. Nah, dan memang bukan cuma lain kan juga ada meditasi. Iya, ada juga meditasi. Sehingga di kita ada meditasi itu harus tambah lagi. Karena ini sudah pasti meditasi ini sangat bermanfaat.
Dan itu yang akan menyebabkan nanti kesehatan itu bisa ditingkatkan. Nanti antibody, istilahnya kualitas kesehatan itu kita meningkat dengan meditasi. Karena apa? Karena pikiran tenang. Pikiran mempengaruhi semua, mempengaruhi badan, mempengaruhi body kan. Jadi pikiran tenang, artinya badan itu bisa sehat. Kalau pikiran tidak harmonis, namanya tidak harmonis. Nah itu. Jadi di meditasi itu sangat penting. Jadi semua 9 perilaku itu sangat penting. Tapi sekarang kita ambil yang tadi bro menyebutkan kan ada hal-hal yang mungkin tidak dilakukan kan gitu. Jadi prioritas. Kalau Begawan juga selalu prioritas. Saat ini nih prioritasnya adalah mungkin poin 1. Berarti kita harus lebih fokus kepada sadhana yang sudah dijabarkan, sadhana personal sadhana sebagai meditasi dan 9 pedoman perilaku dijalankan dengan baik supaya ketenangan dan juga mungkin maksud bro juga karena ada pertanyaan nih bro dari mungkin dari diri saya juga dan yang lain-lain juga menanyakan kalau virus ini sangat mengganggu dan mengambil segitu banyak jiwa di seluruh dunia ya. Apakah virus ini bukan dibentuk oleh Tuhan juga kan oleh ini dan di sini kan berarti ada kita nggak bisa lihat tapi mungkin ada sesuatu yang akan terjadi di belakang semua kejadian-kejadian yang kita lihat. Yang penting kan kita tidak tahu jalan Tuhan sudah mengkondisikan satu plan, big plan, grand plan. Itu ya kan. Jadi kita tenang dengan kita melakukan sadhana kita, ya kan, dimana kita juga mengembangkan disiplin dan kita juga coba untuk supaya bisa lebih sehat, supaya bisa mengizinkan badan kita menangani virusnya ya begitu ya. Jadi yang penting kalau kita dekat, kalau masih kita kuat, mungkin kita tidak tertularkan. Kalau kita tertularkan, kita jangan kemana-mana dan pemulihan bisa segera. Intinya kan begitu. Kalau di coronavirus ini yang saya baca dan saya lihat juga banyak orang juga sudah pulih, bisa pulih. Jadi bukan dia mematikan kalau tidak ditangani dengan baik begitu ya. Jadi memang dari ini kan seperti tadi saya sampaikan yang terkena virus ini. Jadi dengan kondisi yang bagus banyak yang sembuh, malah yang istilahnya fatal yang sampai menimbulkan kematian itu persentasenya kecil, tetapi yang menakutkan ini kan karena penyebarannya begitu cepat. Nah kalau yang tadi saya tertarik sedikit mengenai di balik ini kan itu kalau kita berbicara mungkin spiritual kan di balik ini kan ada sesuatu yang jadi kita mengambil hikmahnya. Terkadang kalau kita dalam situasi saat ini yang begitu gencar untuk mengejar suatu keadaan fisikal ekonomi yang mencari keuntungan teknologi kan demikian canggih tetapi ini terjadi seperti saat ini corona kita kelihatannya walaupun kita tidak tahu seberapa lama kan kalau saat ini kan kelihatannya dunia itu bolehlah dikatakan ada walaupun tidak totally itu tapi ada yang harus menerima keadaannya. Nah inilah kalau dari aspek spiritual kita bisa mencatat bahwa walaupun sebagaimana kita secara fisik kita mengejar sesuatu, tetapi kalau ada hal-hal yang di luar itu yang kita tidak ketahui dan itu kita harus menerima menjadi suatu pasrah. Surrender. Iya surrender, nah itu dia surrender jadinya. Walaupun di sana itu kita tetap juga mencari pengetahuan, mempelajari dan sebagainya, karena nanti dari beliau juga akan memberikan suatu jalan sehingga ini cepat semoga cepat tertangani. Tapi kan dalam suatu periode waktu kan terjadi. Nah, dalam periode waktu yang krisis ini apa yang kita lakukan kan yang tadi itu surrender sambil juga mempelajari, berusaha untuk mengetahui, memohon, berdoa kan yang utama sekarang ini. Kan sudah semua menyatakan bahwa sekarang doa yang utama, doa untuk kesembuhan, doa untuk mengetahui gimana kita bisa menangani. Mungkin dari Sai Healthcare, Bro bisa memberikan mungkin pesan-pesan kepada teman-teman sewadal yang lain yang bergerak di bidang medis, mungkin ada saran-saran dari Bro. Betul sekali. Jadi kita kan karena memang sewada ini begitu semangat, kadang-kadang
memang iya kadang-kadang jadi semangat untuk memberikan pelayanan, termasuk juga di dalam bidang medis ini, dalam bidang medis. Nah sekarang yang terjadi ini bukan dalam artian bagaimana ya, kita bisa sampaikan kepada sewadal, jangan menganggap berarti sekarang tidak bisa sewa, malah sekarang kesempatan sewa. Kita balik nih, apa yang kita sewa? Hal-hal yang untuk pencegahan ini tolong nanti sewadal mengetahui yang terbaik. Nah, yang dari yang profesional, yang benar, ini yang disewa kepada yang lain. Di-share, memberikan informasi yang benar. Ini sewa yang luar biasa nih. Pada keluarga, kepada tetangga, pada lingkungan disewa. Ya. Nah, ini kan sewa ini. Nah, kemudian sewa yang mengumpulkan mereka untuk datang, nah ini yang dikurangi. Nah ini kita atur ritmenya. Jadi sekarang saatnya kita sewa dari model ya, jadi contoh, kita sebagai contoh ya, menginspirasi yang lain itu dengan kita mengetahui juga. Nah itu kan pengetahuan kan nah ini kan dari Begawan kan begitu, pengetahuannya yang sangat penting karena kita kan saya study kan, belajar. Jadi beliau sudah sangat mencontohkan belajar apapun kita pelajari dan hal-hal yang termasuk spiritual maupun untuk kita sehari-hari kan kita pelajari. Nah ini kita sewa nih sekarang, bukan stok sewa menurut saya. Untuk sewa bukan personal, sekarang sewa. Mengetahui yang benar, kemudian kita sewa kepada yang lain untuk bisa lebih cepat membantu pelaksanaan ini. Itu saya kira pesan untuk sewadal, dan juga untuk sewadal kalau melakukan apapun yang kita lakukan seperti tadi kembali ya, mentaati aturan ini sangat penting. Kemudian melakukan pencegahan untuk diri sendiri, kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan juga dimodifikasi sesuai dengan tata laksana pencegahan. Modifikasinya seperti tadi saya sampaikan dong, kalau harus mengumpulkan orang banyak, ya jangan dulu, mungkin lewat media. Medianya udah nih, media itu komunikasinya, mengkomunikasikan tata laksana pencegahan, membuat pencegahan, ya memberikan informasi mengenai pencegahan. Bro, terima kasih banyak terima kasih atas waktunya hari ini, dan mungkin tips yang Bro berikan akan sangat bermanfaat bagi semua, dan kita doa semua semoga kesejahteraan dunia akan segera kembali supaya semua bisa kembali sehat dan semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih Bro sudah diberikan kesempatan untuk memberikan sewa selama. Thank you. Om Sairam. Sairam para pemirsa, bagaimana video hati ke hati tadi? Luar biasa sekali bukan? Pengalaman Dr. Ima Deyase. Selain pengalaman, kita juga jadi lebih tahu banyak tentang apa yang dapat kita lakukan selama wabah virus corona ini terjadi. Ya kan Sis Laksmi? Ya, betul sekali dengan apa yang dikatakan oleh Sis Bawana. Menjaga agar sadana kita tetap semangat sambil menjaga kesehatan kita adalah hal yang terpenting dilakukan saat ini. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah sampai pada segmen terakhir dari Hati ke Hati. Semoga video yang telah kami sajikan bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tetaplah sehat, lakukanlah sadhana, dan nantikan video Kamis bersama Sai minggu depan. Jai Sairam.